إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Jemaah sekalian kaum muslimin yang dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu dan amal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah panutan kita dari segi akidah, dari segi amalan zahir dan juga dari segi muamalah dan akhlak. Sebagaimana di zaman ini terjadi eskalasi perang, terjadi pemblokiran di beberapa daerah, dan itu berimpak pada harga-harga banyak dari barang yang dikonsumsi oleh manusia sedunia. Kenaikan-kenaikan harga atau kenaikan demi kenaikan dari harga, baik mungkin bahan bakar entah sekarang atau kelak, atau impact dari kenaikan sebagian dari atau impact dari kenaikan minyak mentah pada komoditas seperti plastik dan semisalnya, yang itu berefek pada kemasan makanan, minuman dan lainnya dari apa yang kita nikmati. Sejatinya kenaikan harga itu juga telah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu akan kita kupas hadisnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Ghala si'ru fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam, as-si'r, price atau harga, ghala. Ghala di sini irtafa'a, yaitu meningkat, meninggi, melampaui dari batasnya, batas kewajaran pasar pada sebelumnya. Maka kemudian di pasar Madinah ketika terjadi kenaikan harga, para sahabat mereka mendatangi Rasulullah SAW, yang mana beliau adalah pemimpin ketika itu, atau mungkin sekarang seperti presiden dan semisalnya. Maka mereka berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ghala si'ru fasa'ir lana." Wahai Rasulullah, harga telah naik, maka tolong tentukan harga untuk kami. Jadi masyarakat ketika itu para sahabat, mereka meminta kepada penguasa atau pemimpin, yaitu Rasulullah SAW, untuk menentukan harga barang yang dijual di pasar Madinah. Jadi mereka ingin Rasulullah SAW menerbitkan kebijakan populis untuk mensejahterakan konsumen, yaitu rakyat, agar harga diturunkan kembali karena mereka tidak terbiasa dengan harga yang meninggi seperti ini. Namun tentu kebijakan populis seperti itu berpotensi menzalimi sebagian pihak, terutama distributor dan juga pedagang dan juga produsen tentunya. Maka apa kata Rasulullah SAW? Beliau memulakan atau beliau bahkan merespon dan mereply komplain dan keluhan masyarakat ini dengan respon spiritual
respon yang syarat akan pondasi tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah SAW? Innallaha huwal musa'ir, al-qabid, al-basit, ar-razaq. Ini kalimat pertama, innallaha huwal musa'ir, al-qabid, al-basit, ar-razaq. Wa inni la arju an alqiya rabbi wala laysa li ahadin yatlubuni bimadlamatin min mal wala dam. Dan saya berharap kepada Allah Ta'ala agar nanti ketika berjumpa dengan Allah di hari kiamat, tidak seorang pun dari kalian menuntut saya akan suatu kezaliman, baik dari sisi pertumpahan darah maupun dari sisi properti atau harta. Jadi ada dua kalimat sebagai respon Nabi SAW kepada masyarakat ketika itu yang mereka mengeluhkan akan naiknya harga barang. Dan dua kalimat ini tidak ada satupun respon secara ilmu bisnis atau semisalnya. Bukan berarti ilmu bisnis itu tidak penting, bukan. Tetapi kita sebagai seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, beriman kepada Rasulullah SAW, hendaknya kiblat hati kita itu ke syariat Allah Ta'ala, ke akidah yang benar. Maka dua statement dari Rasulullah SAW bisa kita pelajari di majelis kita kali ini. Kalimat pertama mencerminkan tingginya tauhid yang Rasulullah SAW ajarkan ketika menghadapi fenomena yang terjadi di dunia ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tentang iman kepada hari akhir dan pembalasan. Dua hal ini yang harus kita pondasikan di masa-masa seperti sekarang, jemaah. Kalimat pertama kata Nabi SAW, innallaha huwal musa'ir, al-qabid, al-basit, ar-razzaq. Rasulullah menyebutkan langsung 4 sifat Allah Subhanahu wa taala dalam merespon komplain masyarakat. Jadi kata masyarakat, harga telah naik ya Rasulullah, tolong tentukan harga buat kami. Ada ketidakpuasan dari konsumen dan masyarakat. Maka Rasulullah langsung ingatkan, sesungguhnya Allah lah al-musa'ir. Allah lah yang menentukan harga dengan takdirnya. Itu sifat pertama. Sifat kedua, al-qabid, Allah Ta'ala yang menahan rizki. Sifat ketiga, al-basit, Allah Ta'ala yang membentangkan dan memudahkan rizki. Ar-razzaq, sifat keempat, Allah lah yang maha memberi rizki. Seandainya kita mendengar istri-istri kita komplain tentang naiknya harga barang sehingga uang belanja itu terasa menyempit atau kurang, dan untuk jajan jadi lebih berkurang misalnya, maka coba kita dahulukan dengan kalimat-kalimat seperti ini. Ketahuilah bahwasanya naiknya harga ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang menentukan. Betul, secara kemanusiaan ketentuan-ketentuan seperti ini diukur dari masalah supply dan demand yang mungkin agak timpang, sehingga dalam dunia natural business ketika supply chain itu menipis atau terbatas, maka dan demand itu banyak, permintaan itu banyak, maka otomatis harga barang umumnya naik. Dan ini sudah natural, sudah sunatullah yang terjadi. Tapi secara religiusitas dan secara akidah dan spiritual, kita sebagai orang beriman tahu bahwasanya ini semua di bawah takdir Allah Subhanahu wa taala. Sudah dicanangkan oleh Allah Ta'ala sejak 50.000 tahun sebelum terciptaan langit dan bumi. Itu sebagai seorang mukmin kita harus punya akidah seperti itu sehingga tenang. Dan tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menghilangkan rezeki kita yang sudah dijatahkan kepada kita selama kita masih hidup. Karena Nabi SAW juga menyebutkan dalam hadits qudsi bahwasanya tidak akan ada jiwa yang mati kecuali disempurnakan rezekinya, telah disempurnakan rezekinya. Maka Allah Ta'ala yang menentukan semua terjadinya ini.
dengan adanya panasnya geopolitik antar beberapa negara dan juga impact dari itu, maka ini semua sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hikmahnya besar. Kemudian jemaah sekalian rahimakumullah, kata Nabi SAW, Al-Qabid, Allah Ta'ala yang menahan rezeki. Kalau misalnya memang makin terbatas apa yang bisa kita beli, atau makin berkurang terasa kuantitas rezeki kita, maka ketahuilah itu juga sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, di antara sifat Allah yang berikutnya yang Rasulullah SAW sebut, Al-Basit, yang membentangkan rezeki. Bahkan di masa krisis seperti belakangan ini, ketika sebagian pihak atau sebagian perusahaan atau bahkan sebagian negara itu mengalami krisis karena Allah Ta'ala Al-Qabid yang menahan rezeki, namun sebagian individu, sebagian perusahaan, dan sebagian negara lainnya justru seperti bertemu dengan durian matang yang jatuh. Jadi kena untungnya juga. Maka di sini refleksi dari sifat Allah Ta'ala Al-Basit, Allah Ta'ala yang membentangkan rizki. Dan secara komplit kemudian disebutkan Ar-Razzaq, Allah Ta'ala yang maha memberi rizki secara komplit kelas. Dan dalam ayat Allah Ta'ala sebutkan wa huwa khairur raziqin, dan Allah Ta'ala adalah sebaik-baik pemberi rizki. Di kalimat ini Rasulullah SAW ingin menancapkan ke hati para sahabat pengukuhan akidah yang benar dan iman kepada Allah serta iman kepada takdir Allah baik atau buruknya. Orang yang banyak komplain itu rata-rata mereka terkikis iman kepada takdir Allah, mengadukan takdir Allah, mengadukan perbuatan Khalik kepada makhluk dengan komplain, apalagi di media sosial. Maka perlu kita dakwahkan dan serukan kepada kaum muslimin. Memang kita semua tahu Allah Ta'ala maha memberi rezeki. Kita tahu krisis itu seperti berita buruk yang seperti akan kita hadapi. Semua sudah tahu. Semua sudah punya ilmunya mungkin. Mungkin mengatakan, ya kita insya Allah akan bertahan, sudah biasa kok kita warga Indonesia, sudah biasa kok kita yang di kelas menengah atau di kelas bawah menengah ke bawah, udah biasa miskin. Jadi ya biasa aja. Alhamdulillah sampai sekarang masih hidup, betul masih hidup. Tapi Islam itu perfeksionis. Bukan hanya hasil yang dilihat, melainkan proses dan perjalanannya. Maksud kita di sini jemaah sekalian rahimakumullah adalah, boleh jadi iya kita bertahan betul, tetapi di prosesnya kita seringkali komplain dan mengeluh dan tidak sabar. Dan itu berdosa. Betul finalnya kemudian kita masih tetap eksis, kita tetap hidup, kita tetap bisa makan, betul sekali. Tetapi di perjalanan selama menghadapi krisis, lisan tidak terjaga. Ghibah bisa menjadi makanan, konsumsi, atau publikasi sehari-hari. Dan sabar itu, menurut sebagian ulama, definisinya adalah al-wuquf ma'al balwa bila syakwa ilal makhluk. Bersabar adalah bertahan dengan ujian, tanpa keluhan kepada sesama insan, melainkan mengadukan lebih ke Ar-Rahman. Kalau ternyata hari-hari kita dipenuhi dengan keluhan demi keluhan, baik di media sosial atau di alam pertetanggaan, maka ini menunjukkan tidak sabar. Memang nanti kita tetap hidup betul, tetap makan nasi, tetap dengan lauknya, tetap anak-anak sekolah betul. Namun kadang definisi sabar kita adalah hanya melihat hasilnya, alhamdulillah kok saya masih tetap hidup, betul. Tapi selama proses menghadapi krisis itu, ternyata bisa jadi jeblok nilai kita
dari segi komplain lisan dan tulisan. Maka Allah Ta'ala memerintahkan untuk bersabar. Dan krisis termasuk musibah. Kata Allah Azza wa Jalla, "Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kalau terkena musibah maka katakanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu merupakan kesabaran. Kata Allah Azza wa Jalla, "Ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Orang yang sabar seperti itu, mereka mendapatkan pujian-pujian dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmat darinya, dan merekalah orang-orang yang diberikan petunjuk. Maka bukan hanya final result atau hasil akhir kita tetap hidup, itu menunjukkan pasti sabar, melainkan di prosesnya jemaah sekalian. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Wa inni la arju an alqiya rabbi wa laysa li ahadin minkum an yatlubani bima dhulamatin min damin wala mal." Yang mana kalimat itu insyaallah akan kita lanjutkan di khutbah kedua penjelasan ringkasnya biidznillah taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Wassalatu wassalamu ala al-mustafa al-mujtaba nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Jemaah hadirin sedang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bagian kedua dari kalimatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai respon terhadap komplainnya para sahabat dari kalangan masyarakat akan naiknya harga di pasar Madinah, yaitu wa inni la arju an alqiya rabbi wa laysa li ahadin minkum an yatlubani bima dhulamatin min damin wala mal. Saya berharap, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, berjumpa dengan Rabb saya, yaitu di akhirat nanti, dalam keadaan tidak seorang pun dari kalian menuntut saya akan suatu kezaliman, baik dari segi darah, pertumpahan darah, maupun dari segi harta. Ini menunjukkan Rasulullah SAW yang diampuni dosa yang berlalu dan setelahnya, itu masih ada kekhawatiran akan yaumil hisab, hari diperhitungkannya amal. Khawatir bertemu atau berjumpa dengan orang yang pernah dizalimi, padahal Rasulullah enggak mau menzalimi dan enggak pernah menzalimi orang. Dan di sini ada statement dan penegasan dari beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa kalau saya mengatur harga dan menurunkan harga secara populis untuk kesejahteraan konsumen dan masyarakat, maka akan ada ketimpangan nanti dan kezaliman terhadap para pedagang, distributor dan produsen. Dan beliau sudah mengukur di situ. Maka beliau tawakuf, bersikap diam, tidak menerbitkan keputusan tertentu yang menzalimi salah satu pihak demi maslahat yang belum tentu bermaslahat. Dan ada kalimat atau kutipan atau kata yang beliau sebutkan di sini, aku berharap berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak seorang pun menuntut akan kezaliman dari dua hal, dua sisi. Pertama, dam, darah, pertumpahan darah. Kedua, mal, harta. Dan kita lihat eskalasi perang yang terjadi antara negara Syiah Iran versus negara Zionis beserta juga dengan USA. Sudah berapa banyak yang telah mati disebabkan perang tersebut. Dan sudah berapa banyak nominal yang dirugikan dengan perang tersebut. Yang mana itu banyak keputusan yang zalim, keputusan sepihak, merugikan banyak orang, menghilangkan nyawa, membuat keluarga banyak yang sedih, dan seterusnya. Dan masih terus berlanjut. Tidak ada sisi perdamaian walaupun sudah 2 kali digulirkan di Pakistan. Tapi tidak ada hasil, terus menerus seperti ini. Dan mungkin sampai berapa bulan lamanya, wallahu a'lam. Bagi para pakar politik dan ahli politik, mereka bertanya-tanya, yang penting bagi mereka kapan selesai perang. Namun bagi para ekonom,
Mereka tidak bertanya kapan selesai perang, itu tidak peduli mereka. Yang terpenting kapan Selat Hormuz akan dibuka untuk pasokan minyak mentah. Tapi bagi pakar tauhid dan ahli tauhid, nggak peduli kapan selesai perang, nggak peduli kapan Selat Hormuz dibuka, yang peduli bagaimana kita tetap stabil dengan iman kita dengan menghadapi hal seperti ini. Itu yang paling penting bagi ahli tauhid. Karena itu bukan ranah kita, jemaah sekalian rahmatullah. Ranah kita adalah alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Itu orang-orang beriman dan hati mereka tentram, tenang dengan zikir kepada Allah. Sungguh berzikir kepada Allah menentramkan hati. Baik zikir lisan, zikir qalbu dengan tauhidnya dan tawakalnya, dan zikir perbuatan dengan ikhtiar. Itu urusan kita, jemaah sekalian. Jadi nggak usah bertanya kapan perang berakhir, Allah yang akan akhirkan suatu saat. Dan jangan bertanya kapan Selat Hormuz akan dibuka. Sesungguhnya rezeki Allah itu lebih luas daripada minyak mentah. Tapi bertanyalah apa yang bisa kita lakukan dan amalkan sekarang di masa-masa fitnah seperti ini. Karena rezeki Allah Ta'ala yang jamin. Tapi iman dan husnul khatimah, itulah refleksi bagaimana kehidupan kita sekarang. Maka barang siapa yang mengejar akhirat, maka kejarlah husnul khatimah. Dan barang siapa yang ingin mengejar husnul khatimah, maka kejarlah istiqamah. Dan barang siapa yang ingin istiqamah, maka beriman dan beramallah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.